istirahat dulu. For the first, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Taala because we can gather in this nice place in this condition and happy situation. Salam salam always be with our great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam because he has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, namely Islam religion. Well, before we start our discussion, today let's say Basmalah together. And before that, I would like to introduce our team. Actually, we are from 13 group, yes, and 14 group. And then in 13 group, there are Eko Susanto, Hisham Raini, Eris Gasela, and on the 14 group, there are Muhammad Wahyu Akbar, Rupiah Nisa, Ibu Trilawati, and me internationally. Okay, guys, as you know, for the first, the 13 group will present about tes yang terstandarisasi, seragam sekolah, dan strategi pendekatan pembelajaran. And as you know, the first presenter will be explained by Miss Cici. Miss Cici, can. Oke, baiklah. Terima kasih, moderator. Baiklah, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai tes yang terstandarisasi. Menurut James and Belinda, tes yang terstandarisasi adalah tes yang diberikan ke sejumlah besar siswa sebagai sampel respektif dari beberapa populasi sehingga skor dari tes tersebut dapat dibandingkan dengan sampel yang berbeda. Maksudnya, tes yang terstandarisasi adalah suatu tes yang disusun suatu tim ahli atau oleh lembaga khusus untuk menyelenggarakan tes secara profesional yang dikualifikasikan berdasarkan tingkat usia dan kelasnya, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam tiga aspek, yaitu kedudukan belajar, kemajuan belajar, dan diagnosis. Selanjutnya mengenai jenis dari tes yang terstandarisasi itu ada dua. Yang pertama, tes bakat. Tes bakat merupakan tes acuan lama dan memberikan informasi untuk konseling siswa. Tes bakat juga merupakan tes yang mengukur satu kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Contohnya, tes potensial akademik, TOEFL, dan yang kedua itu tes prestasi. Tes prestasi adalah tes yang mengukur pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang sebagai akibat adanya program pendidikan atau program pembelajaran. Contohnya itu ujian nasional. Selanjutnya itu manfaat dari tes yang standarisasi. Yang pertama, tes yang terstandarisasi dapat menyeleksi siswa untuk masuk atau penempatan di dalam suatu program khusus. Yang kedua, dapat mendiagnosis bagaimana suatu masalah atau kekuatan pembelajaran siswa secara individual. Yang ketiga, dapat mengevaluasi kemajuan siswa dan efektivitas guru dari sekolah. Yang terakhir, memberikan kontribusi untuk memperbaiki proses pendidikan. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan tes yang terstandarisasi. Yang pertama, jenis tes ini telah dipersiapkan selama beberapa kelebihannya. Yang pertama, jenis tes ini telah dipersiapkan selama beberapa tahun, biasanya membuat butiran soal-soal dengan hati-hati. Oleh karena itu, pengukuran tes ini tidak dipengaruhi oleh subjektivitasnya. Yang kedua, tes yang standarisasi karena ini dapat memprediksi kesuksesan secara akurat. Yang terakhir, tes yang standarisasi berbiaya lebih murah dibandingkan dengan tes alternatif. Selanjutnya mengenai kekurangan tes yang standarisasi. Yang pertama, adanya peningkatan pelanggaran prosedur, pelanggaran tes untuk meningkatkan skor. Yang kedua, kelemahan dalam menilai pengetahuan yang lebih mendalam. Dan yang terakhir, berkurangnya
inisiatif dan kreativitas guru dalam pembelajaran. Saya rasa sekian, terima kasih kepada moderator. Okay, thank you very much for this meeting. It's a great presentation. Next, we will continue to the second topic that will be presented by Miss Eris. For Miss Eris, sekarang saya akan melanjutkan materi dari ini, yaitu tentang seragam sekolah. Seragam sekolah adalah seragam atau seperangkat pakaian standar yang dikenakan di lembaga pendidikan. Seragam sekolah umumnya dikenakan oleh pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah di berbagai negara. Penggunaan seragam sekolah ditetapkan berdasarkan aturan perhutanan di sekolah atau negara yang bersangkutan. Kemudian sejarah seragam sekolah. Praktik menggunakan seragam sekolah bermula pada abad ke-16 di Britania Raya. Praktik ini kemudian diadopsi oleh negara-negara lainnya dan saat ini umum dijumpai di seluruh dunia. Seragam sekolah berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan kesetaraan sosial di kalangan siswa dan menunjukkan identitas sekolah. Namun, praktik ini juga dikritik karena dianggap mempromosikan bentuk karakteristik keberagaman dalam negara. Seragam sekolah di Indonesia. Di Indonesia, seragam sekolah diwajibkan bagi setiap pelajar. Seragam sekolah yang dikenakan di setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut. Siswa sekolah dasar atau SD menggunakan kemeja berwarna putih dan rok atau celana berwarna merah. Kemudian siswa sekolah menengah pertama atau SMP mengenakan rok atau celana pendek berwarna biru laut dan kemeja warna putih. Dan kemudian siswa sekolah menengah atas atau SMA mengenakan kemeja lengan pendek berwarna putih dan rok atau celana panjang berwarna abu-abu. Jenis-jenis seragam sekolah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu seragam standar, baju atau pakaian seragam upacara. Seragam upacara adalah seragam yang terdiri dari baju atasan kemeja warna putih dan celana bawahan berwarna putih juga. Ketika upacara, setiap siswa diwajibkan untuk memakai atribut seragam lengkap seperti topi, dasi, ikat pinggang hitam, sepatu warna hitam, dan kaos warna hitam. Biasanya seragam ini digunakan di hari Senin untuk upacara atau hari-hari besar tertentu yang diadakan upacara khusus. Kemudian yang kedua yaitu baju atau pakaian seragam umum. Seragam umum adalah seragam yang terdiri dari baju atasan kemeja berwarna putih dan celana bawahan dengan warna yang disesuaikan dengan aturan sekolah. Biasanya untuk SD adalah warna merah, warna biru tua untuk SMP, dan warna abu-abu untuk SMA. Namun tidak menutup kemungkinan adanya warna bawahan lain maupun corak dan warna atasan lainnya. Misalnya warna hijau untuk warna bawahan celana sekolah siswa, baju kemeja kotak-kotak, seragam rompi dan lain sebagainya. Yang ketiga, baju atau pakaian seragam pramuka. Seragam pramuka adalah seragam yang terdiri dari atasan dan bawahan baju pramuka yang dilengkapi dengan utensil lengkap. Atribut pramuka terdiri dari topi pramuka, dasi pramuka, dan prinsipnya. Selimut dari bahu, tisar pramuka, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, dan kaos warna hitam. Kemudian yang keempat, baju atau pakaian seragam batik. Seragam batik adalah seragam yang terdiri dari atasan kemeja batik dan bawahan celana hitam. Pakaian seragam batik biasanya digunakan pada hari Kamis sampai Jumat. Kemudian seragam khusus yaitu terdiri dari baju atau pakaian
seragam level atau seragam jurusan, kemudian baju atau pakaian seragam dokter atau dokter kecil, kemudian baju atau pakaian seragam olahraga. Itu keuntungan dan ketidakkeuntungan menggunakan seragam di sekolah. Keuntungannya, yang pertama yaitu lebih terlihat rapi karena semua siswa berseragam. Yang kedua, sebagai penanda dari sekolah mana siswa berasal. Yang ketiga, tidak akan terlihat siapa yang kaya ataupun berkekurangan karena baju yang digunakan siswa ke sekolah semuanya sama. Kemudian yang keempat, tidak mungkin harus menggunakan baju apa pada keesokan harinya. Yang kelima, tidak over budget harus ganti baju setiap waktu. Yang keenam, dapat diteruskan pada adik-adik bila adik siswa juga bersekolah pada sekolah yang sama. Kemudian ketidakkeuntungannya yaitu bosan kalau menggunakan seragam sama, tidak bisa bergaya, baju dipakai tidak terkotor belum cerita. Mungkin itu saja yang paling menarik. Okay, thank you, Yes Eris. Well, guys, we move on to the next presenter. The next material will be presented by Mr. Eko Susanto or Mr. Eko Susanto, Prime Theory. Thank you, moderator. Ini saya akan melanjutkan topik ketiga, yakni strategi dan pendekatan pembelajaran. Sebagai agen pembelajaran, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan sistem pendidikan nasional. Guru cerdas akan melahirkan siswa yang cerdas, dan guru berprestasi akan melahirkan siswa yang berprestasi pula. Dalam hal ini, profesionalisme guru dalam pengolahan pembelajaran menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan satu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Terdapat 3 variabel dalam strategi pembelajaran, yakni 1. Strategi pengorganisasian atau organization strategy, yang merupakan strategi yang berhubungan dengan konten dari satu mata pelajaran. 2. Strategi penyampaian atau delivery strategy, yaitu strategi yang berkaitan dengan cara penyampaian materi pembelajaran tersebut. 3. Strategi pengolahan atau manajemen strategi, yang berhubungan dengan peran guru dalam menata interaksi antar siswa dengan variabel lainnya. Kemudian, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran memiliki 2 klasifikasi umum, yakni student-centered approach merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, dan teacher-centered approach yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pendidik. Pembelajaran pada kurikulum 2013 mengacu pada pembelajaran dengan pendekatan scientific atau scientific approach, sebagaimana disebutkan pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Pendekatan saintifik lebih menekankan pada aktivitas ilmiah meliputi pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengelola informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi dan menguji hipotesis. Pendekatan ilmiah ini memerlukan langkah-langkah pokok. 1. Mengamati atau observing. 2. Menanya atau questioning. 3. Mengumpulkan informasi atau eksperimen. 4. Menegosiasi atau negotiating. 5. Mengkomunikasikan atau communication. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa macam metode pembelajaran, antara lain metode diskusi, metode eksperimen, metode demonstrasi, dan metode simulasi. Dalam penyerapannya, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan materi yang akan disampaikan kepada para peserta didik. Model pembelajaran. Sebagaimana dimaksud
Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 adalah model pembelajaran yang menonjolkan aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, menyenangkan dan berprakarsa, berpusat pada siswa, otentik, konseptual, dan bermakna bagi kehidupan siswa sehari-hari. Antara lain, model peningkapan atau discovery learning, nomor 2 model penemuan, inquiry learning, nomor 3 model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, dan keempat model pembelajaran berbasis project based learning. Dengan pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang tepat, dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis siswa, materi dan tujuan pembelajaran, serta ketersediaan sarana pendukung pembelajaran akan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Sebaliknya, apabila guru salah dalam menerapkan tempat usul tersebut, maka dapat dipastikan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Okay, thank you.